Kalau karena saya tinggal di Jakarta, rumah dengan harga 500 juta itu peluangnya sangat besar sekali. Karena pangsa pasarnya bisa dikatakan tidak terbatas. Kenapa? Yang akan membeli adalah orang-orang yang bekerja di Jakarta dan di sekitarnya gitu. Nah, jadi misalnya kalau dibangun perumahan 500 juta di Bekasi, itu orang-orang yang kerja di Jakarta itu bisa. Jadi orang Jakarta tinggal di Bekasi itu sudah tidak masalah gitu loh. Jadi peluangnya besar sekali lah bagi developer di sekitaran Jakarta ya, masih menjual rumah dengan harga 500 juta ke bawah, peluangnya sangat besar. Rumah kok mahal banget ya atau nggak kebeli? Menurut Bapak gimana tuh sebaiknya sekarang? Menurut saya harus dipaksakan, karena kenaikan properti itu lebih tinggi dibanding kenaikan pendapatan. Jadi kita ingin beli sekarang, belum punya uang, nggak dipaksakan mencicil misalnya, nabung dulu atau nunggu pendapatan naik, 2 tahun lagi baru beli. Nah, 2 tahun lagi ini harga properti sudah lebih tinggi dibanding sekarang. Teman-teman semua, sekarang kita bersama dengan Bapak Asriman Tanjung, pendiri Deprindo, sekaligus trainer dari bisnis properti. Selamat siang Pak Asriman Tanjung. Selamat siang Pak Locai. Pak, saya tuh udah kenal Bapak tuh bertahun-tahun lalu tuh, dan saya sangat bangga bisa kenal Bapak. Kagum loh Pak saya. Karena Bapak bisa mengumpulkan sekian banyak developer dan menjadikan itu sebuah perkumpulan sendiri ya dalam bentuk Deprindo ya Pak ya. Boleh Pak Asriman ceritakan sedikit Pak tentang Deprindo itu apa sih Pak? Ya, awalnya Deprindo itu semacam perkumpulan. Sekumpulan orang-orang yang berbisnis properti, khususnya sebagai developer. Dan kemudian dalam perjalanannya kita memutuskan beberapa orang yang satu visi ke depan memutuskan untuk mendirikan sebuah asosiasi. Maka jadilah Deprindo. Ya, awalnya dari alumni training atau pelatihan atau workshop developer properti yang saya adakan. Jadi anggotanya itu semua alumni training developer properti yang saya adakan. Ya mungkin udah sekitar 5 atau 6 tahun belakangan lah. Jadi sudah ada ya sekitar 1000-an lebih lah alumni kita. 1000-an lebih developer berarti tergabung di Deprindo ini Pak? Ya, betul. Nah, maksudnya begini, alumni pelatihan itu ya ada yang memang serius mendalami developer properti. Ada juga yang baru ya mungkin sekedar ingin tahu, ada juga. Ada persentasenya lah. Jadi tidak semuanya jadi developer, ya enggak juga. Ya, tetap ada yang khusus yang serius, tetap juga ada yang sekedar baru ingin mencari ilmu, mencari informasi, dan kemudian suatu saat nanti ketika peluangnya datang, ingin lagi menjadi developer properti. Nah, banyak seperti itu. Sebagai pendiri Deprindo Pak, ya, kan ada teman-teman kalau nggak salah yang juga mendirikan perumahan dengan skema syariah, gitu. Dan mungkin boleh ceritakan sedikit Pak tentang perumahan itu, skema syariah atau KPR-nya syariah itu seperti apa sih Pak? Ya, nah di Deprindo sendiri itu ada bidang 5 namanya yang membawahi tentang developer properti syariah. Nah, developer properti syariah ini lebih utamanya ke skema pembelian sebenarnya. Skema pembelian yang tidak menggunakan bank. Ya, kalau saya lebih mengatakan ini KPR tanpa menggunakan bank. Nah, jadi si developer juga bertindak sebagai banknya, gitu kan. Nah, jadi konsumen mencicilnya ke si developer. Ada juga developer syariah itu yang menggunakan KPR bank syariah. Nah, itu ada juga yang seperti itu. Kalau KPR syariah itu intinya si konsumen mencicilnya ke developer. Nah, jadi bukan ke banknya. Ya, itu yang dilakukan di teman-teman di Deprindo ya Pak? Ya, betul. Okay. Khususnya yang menjalankan proyek dengan skema syariah itu. Oke, saya senang sekali nih bisa kenal Bapak di Deprindo nih Pak. Ya. Dan mumpung ketemu nih, saya pengen tanya. Ya. Saya lagi menyukai nih Pak rumah-rumah yang di bawah 500 juta lah harganya, yang masih terjangkau untuk banyak orang. Ya. Menurut Bapak rumah 500 juta atau di bawah itu Pak, gimana Pak prospeknya Pak? Ya. Kalau karena saya tinggal di Jakarta, ya Jabodetabek lah ya, Great Jakarta kata orang ya, dengan daerah penyangga yang banyak, rumah dengan harga 500 juta itu peluangnya sangat besar sekali. Karena pangsa pasarnya bisa dikatakan tidak terbatas. Kenapa? Yang akan membeli adalah orang-orang yang bekerja di Jakarta dan di sekitarnya gitu. Nah, jadi misalnya kalau dibangun perumahan 500 juta di Bekasi, itu orang-orang yang kerja di Jakarta itu bisa. Apalagi ada penambahan moda transportasi umum seperti
LRT, kemudian KRL juga sudah sangat nyaman ya. Jadi orang Jakarta tinggal di Bekasi itu sudah tidak masalah gitu loh. Nah ini ditunjang oleh infrastruktur yang dibangun. Jadi peluangnya besar sekali lah bagi developer di sekitaran Jakarta ya, masih menjual rumah dengan harga 500 juta ke bawah, peluangnya sangat besar. Sangat besar ya peluangnya. Juga buat para pembeli nih Pak, ya, para mungkin teman-teman milenials nih ya Pak, yang belum berani untuk punya rumah Pak. Ya, Itu kan problemnya katanya, rumah kok mahal banget ya, atau nggak Ya. kebeli. Menurut Bapak gimana tuh sebaiknya Ya. sekarang? menurut saya harus dipaksakan karena kenaikan properti itu lebih tinggi dibanding kenaikan pendapatan. Ya, kemungkinan bisa jadi seperti itu. Jadi kita ingin beli sekarang, belum punya uang, nggak dipaksakan mencicil misalnya, nabung dulu atau nunggu pendapatan naik, 2 tahun lagi baru beli. Nah, 2 tahun lagi ini harga properti sudah lebih tinggi dibanding sekarang. Lebih tingginya maksudnya lebih tinggi, perbandingan juga lebih tinggi dibanding kenaikan pendapatan. Ya, mungkin kalau rumah sekarang ya, saya jadi ingat Pak, dulu waktu sekitar 12-belasan tahun lalu lah, Ya. teman saya beli di satu area di dekat Meruya situ Pak. Meruya ya. Iya, harganya rumahnya 300 juta Pak. Iya, betul. Sekarang udah melipat mungkin hampir 3 kali Pak, ada Pak. Betul. Mungkin begitu ya. Ya, betul. Apalagi kalau yang namanya Jakarta. Pokoknya daerahnya Kecamatan A, Kodia, Jakarta Barat gitu kan, itu udah pasti mencari rumah yang harga 500 juta. Kalau ada, udah buruan beli gitu. Walaupun kecil, udah buruan beli. Ya, karena jarang-jarang properti dijual di bawah 500 juta di lokasi DKI Jakarta loh. Iya. Nah Pak, misalnya nih ya Pak ya, ada teman-teman yang sekarang lagi nonton pengen beli rumah, memang sedang cari rumah di level itu. Ya, Menurut Bapak harus cari rumah tuh kriterianya gimana sih biar teman-teman nggak salah beli? ya. Yang pertama tentu akses ya, akses ke tempat aktivitas. Misalnya kalau kita kerjanya di Jakarta, nah kita memanfaatkan moda transportasi publik, ya cari rumah yang di sekitar transportasi publik itu. Misalnya transportasi publik yang bagus itu sekarang kan KRL bisa, MRT bisa, LRT bisa. Nah mungkin 3-5 kilo radiusnya dari stasiunnya itu bagus ya. Kita tidak terlalu membuang waktu ya untuk ke tempat kerja. Apalagi sekarang ada yang namanya hunian dengan konsep TOD, Transit Oriented Development. Itu bahkan di stasiun dibangunnya gitu kan. Nah, jadi itu betul-betul menghemat waktu dan energi ketika pulang balik ke tempat kerja. Ngomong-ngomong stasiun nih Pak, saya jadi penasaran nih. Saya dengar Bapak bakal proyek yang lokasinya nggak jauh dari stasiun ya? Iya, betul. Boleh ceritain dikit Pak, kasih bocoran. Ya, kita akan membangun di dekat stasiun Cisauk, Pak. Cisauk, Serpong. Rumah Pak? Ya, perumahan, klaster. Nah, kenapa? Karena Cisauk itu sekarang sudah menjelma menjadi stasiunnya ya, itu mungkin stasiun yang paling futuristik di Indonesia gitu. Nah, itu paling futuristik. Setuju. Di situ ada intermoda nanti, kemudian di situ ada juga kerjasama antara Mitsubishi Corporation, Surbana Jurong dengan Sinarmas membangun area hunian yang high-tech lah bahasanya, 100 hektar, nempel stasiun. Nah kita mengambil ceruk itu. Mereka kan nanti lama, mungkin pasarnya masih 3 tahun lagi, kita sekarang gitu kan. Saya dengar juga tuh proyek itu Pak, Oh iya, di Intermoda. yang Mitbana Jurong ya. Iya. Ya. Bapak nggak jauh dari situ ya proyeknya ya Pak ya? Nggak sampai sekilo Pak, Nggak nyampe sekilo. dari stasiunnya. Di level berapa tuh Pak nanti harganya Pak? Harganya masih semiliaran lah. Semiliaran Ada ya? yang di bawah semiliar dan sekitar semiliaran. Wow. Itu proyek dengan harga segitu kemahalan atau gimana tuh? Itu sangat menarik sekarang. Sangat Ya, menarik. karena memang harga rumah di situ memang sudah di sekitaran 1 miliar. Itu pun dapatnya tanahnya yang kecil-kecil, nggak sampai 80-an, 70 gitu. Sebagai developernya nih, Pak Sriman kan yang developer di proyek tersebut nih Pak. Ya, Bapak punya visi apa ke perumahan itu Pak nanti Pak? nah perumahan itu memang didesain untuk supaya nyaman sekali untuk ditinggali, terutama oleh generasi milenial. Generasi milenial kan sekarang sudah ada yang di umur matang, 40-an itu sudah ada. Ya, kelahiran 81 itu udah 40 ya. Ya. Nah, itu sudah matang lah. Ya, Ya. kalau bekerja mungkin udah sampai di level manajer ya, minimal supervisor gitu-gitu kan. Jadi sangguplah mencicil di bawah 10 juta. Nah, ini mereka ketika sampai di rumah itu betul-betul nyaman. Ya,
penataan ruang, kemudian penataan landscape-nya itu betul-betul dibuat sangat nyaman sekali lah. Ya, Oke. Eco green kata orangnya ya, banyak hijau-hijaunya gitu. Oke. Menarik sekali nih proyeknya kelihatannya. Saya nggak sabar pengen lihat proyek Bapak selanjutnya nih. Ya. Yang di Cisauk. Oke, mungkin perbincangan kita sore ini begini dulu buat teman-teman yang tertarik atau kebetulan sedang mencari rumah di daerah Cisauk ya Pak ya. Ya, betul. 1 kilometer nggak nyampe ya. Nggak nyampe ya. Boleh dipertimbangkan. Bisa jalan kaki dari lokasi ke stasiun. Oh, keren ini harusnya. Ya. Secara lokasi keren ya. Ya, nanti juga ada pintu tol ya. Tol Serpong Balaraja, pintu tolnya di situ. Oh, Kan dekat Ion Mall. oh iya, ya. Iya, Nggak jauh dari situ Pak. Nggak jauh dari situ. Paling 2 atau 4 kiloan lah. Wow. Dari Ion Mall-nya. Wow, menarik, menarik. Nantikan ya berita selanjutnya, video selanjutnya tentang proyek dari Pak Sriman Tanjung.